Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddisin wal qurra'il muhlisin wal a'immatil mujtahidin wal muqallidihim fid din summa ila arwahi jami'i awliya'il ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha في برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها وإن قوف إلى قوف أينما كانوا وكان الكائن من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ الشريف هداية الله gunung jati Astana Cirebon ثم إلى أرواح جميع أصحابه من أولياء التسعة وأصولهم وفروعهم ولسلسلتهم أعاد الله علينا من بركاتهم وبركات علومهم وكسفهم وهدياتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع مساينا خصوصا إلى حضرة سيدنا المكرم. Sebutkan nama guru-gurunya. Gurunya yang sudah meninggal dunia, silahkan sebutkan agar ilmu kita barokah. Kiainya, ustadznya yang telah tiada, sebutkan. Wa khairihim min ulama ibakani ciwaringin Cirebon Allahumma gfir lahum farhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannati mawahum wa maswahum wa manzilatahum wanfa'na wa dhurriyyatihim wa bi'ulubihim fid daraini sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa walina wa hulatina wa amamina wa ammatina wa limasyayihina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi abdikal fakir. Sebutkan nama kakeknya, neneknya, orang tuanya yang sudah tiada, boleh disebutkan namanya. Abi siapa, umi siapa? Ar-ruhi amatikal fakiratil ummi. Siapa, sebutkan namanya? Say'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir, kita kirimkan hadiah Fatihah untuk diri-diri kita, para mahasiswa-mahasiswi dan peserta yang hadir, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Sebutkan namanya agar diberikan kesehatan lahir batin dan sebutkan hajatnya. Mudah-mudahan jadi asbab dikabulkan hajat-hajat kita semuanya. Insya Allah. Sebutkan namanya, hajatnya. Silahkan. Fi barakah wa insyaallah istajib lana wa du'ana ya Allah. Kabul farma ya Allah. Siha wassalamu taufiqul hidayah inayul barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Mari Bapak Ibu kita tenangkan diri kita semuanya, kita zikir bersama-sama semuanya, kita duduk semuanya, kita berzikir biar diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita duduk semuanya, Pak? Mari, Pak. Zikir ini adalah untuk diri kita ya, untuk meluruskan niatan kita semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Semuanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Allah ya Allah. Sebut Allah 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 ya Allah. Sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lagi
Sebut Allah, Allah, Allah ya Allah Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah ya Allah. Sekarang yang punya hajat sambil menunggu kita mau aturkan hajat kita kepada Allah. Sebut nama Allah banyak-banyak. Insya Allah sebentar lagi Ustadz Dery akan tiba di tengah-tengah kita. Ayo kita sambut nanti ya. 10 menit lagi, 15 menit lagi insya Allah akan sampai. Kita maksimalkan zikir kita. Minta agar acara kita insya Allah diberkahkan, dilancarkan. Dan kita semuanya yang diingat hanya Allah saja. Maka kita akan sebut banyak-banyak ini kalimat Allah. Kita semuanya yang di atas, yang di bawah. Yang sedang zoom, sebut nama Allah banyak-banyak insya Allah. Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz Suratno. Allah, 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 semuanya Allah, 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 lagi Allah, 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 oh ya Rabbi, ampunilah semua dosa-dosa kami, dosa dulu sampai kini, dosa hidup sampai mati, oh ya Rabbi, ampunilah, oh ya Rabbi, maafkanlah, oh ya Rabbi, ampunilah, oh ya Rabbi, maafkanlah. Allah, 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 oh ya Rabbi, berkahkanlah kami semua yang berada, mudahkanlah urusannya, panjangkanlah usianya, oh ya Rabbi, berkahkanlah, oh ya Rabbi, mudahkanlah, oh ya Rabbi, ampunkanlah, oh ya Rabbi, kabulkanlah. Allah, 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 Allah. Sebut nama Allah lagi. Banyak-banyak sebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi kalau kita ingat Allah hati kita jadi tenang. Mari kita sebutkan nama Allah lagi banyak-banyak. Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allah, Allah.
Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah semuanya Allahu 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 Allah 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 Allahu 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 Allah 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 Allahu Allahu Allah. Kita sudah 2 hari bertemu dengan Ramadan, mari kita banyakin istighfar sambil menunggu datangnya Ustaz dari Sulaiman, insyaallah. Kita istighfar kepada Allah, perbanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Suratno. Mudahkan urusan kita dan Allah juga kabulkan hajat kita. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Dengar suara saya nggak Ustaz? Iya, kita berdua. Iya. Pertama-tama ya. Kalau kita mau belajar berdua. Sampai Pulang besok. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Oke, 10 sisir sama Sebelum 10 berzikir kan, saya titip Ustaz. Hari ini kan Pak Andi, Ketua Yayasan, insya Allah nanti jam 12 akan menjalani operasi tumor di bagian wajahnya. Dan ini termasuk operasi yang cukup berat. Maka saya mengajak kita semua sama-sama mungkin mengirimkan Al-Fatihah dan juga memanjatkan doa agar operasi beliau diberikan kelancaran sama Allah. Kemudian pun juga tangan-tangan para dokter yang mengoperasi itu pun juga dimudahkan Allah. Dan Pak Andi diberikan kesembuhan, kesehatan sehingga bisa pun juga kembali bergabung bersama kita. Insya Allah. Izin Ustaz, tolong dipimpin doanya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita kirimkan hadiah. Sekali lagi, ini Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Andi Desviandi, MA. Insya Allah siang nanti akan menjalani operasi. Maka kita kirimkan hadiah Fatihah. Khususon fi jasadi waruh, Bapak Dr. Andi Desviandi, MA. Semoga Allah lancarkan operasinya dan Allah mudahkan. Insya Allah sembuh total kembali. Insya Allah. Fisiha wassalama wa taufiqul hidayah wal inayah wal barakah istajib lana wa du'ana ya Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaallah Pak Dr. Andi Desviandi diberikan kesembuhan nanti setelah operasi. Operasinya juga berjalan dengan lancar. Dan titip satu lagi, amin ya Allah. Fatihah untuk Mami Yunidar Karim dan Papi Alfian Husin, pendiri daripada Yayasan Alfian Husin. Dan kita kirimkan juga hadiah Fatihah, mudah-mudahan Mami Papi ini diberikan kuburnya laksana taman-taman surga dan dijadikan Yayasan Alfian Husin semakin barokah. Pak Haji Firman, Pak Rektor dan seluruh keluarga juga diberikan kesehatan. Seluruh sivitas akademik Dharma Jaya, karyawan-karyawati dan seluruh mahasiswa-mahasiswi dan semua yang menyimak acara Zoom maupun yang live melalui offline ini, insya Allah semuanya disehatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kabul farma ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Pak Rektor. Kami menunggu Pak Rektor nanti untuk bergabung memberikan sambutan. Sejenak lagi insya Allah Ustadz Dery akan tiba di kampus Biru Dharma Jaya. Dan istighfar bareng-bareng ya. Sebelum nanti kita dengarkan sambutan dari Pak Rektor. Insya Allah Pak Rektor juga diberikan waktu luang untuk memberikan sambutannya nanti pas sudah siap semuanya. Ustadz Dery juga sudah ada. Bagaimana Pak Dodi? Ya. Maka kita isi dulu sambil menunggu Ustadz Dery. Insya Allah Pak Haji Firman, Pak Rektor kita juga sambil menunggu bersiap mencari tempat yang terbaik, kita akan sama-sama beristighfar. Berapa menit lagi Pak Dodi? Berapa menit lagi kira-kira? 5 menit lagi. Insya Allah 5 menit lagi kita isi dengan istighfar, mudah-mudahan bisa tepat waktu. Tolong kabarin saya insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Semuanya kuat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah Rabbi, ampunilah kami dosa-dosa kami menggunung tinggi. Ya Allah Rabbi, maafkan kami. Ya Allah Rabbi, ampuni kami. Ya Allah Rabbi, berkahkan kami. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Lagi. Astaghfirullah minal khotoya. Lagi lebih dalam. Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita angkat tangan kita berdoa sambil menunggu Ustadz Dery, mudah-mudahan waktunya tepat dan pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang maha melihat, wahai Allah yang maha menatap, saksikanlah acara kami hari ini ya Allah. Berkahkanlah yang melalui offline maupun yang online ya Allah. Mudahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami dunia sampai akhirat kami ya Allah. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Ustadz Dery sudah ada di belakang kita. Insya Allah kita akan sambut bersama-sama. Kita akan husukkan sebentar diri kita. Nanti kita akan sambut dengan sholawat biar masuk ke dalam. Tetap jaga protokol kesehatan. Tolong agak longgarin nak biar kelihatan agak ini protokol kesehatannya. Jangan terlalu mepet. Ayo. Mari. Sampai ya Ustadz ya? Ya. Agak dibuat jalan sedikit. Ya, agak dibuat jalan tengah sedikit biar Ustadz Dery bisa. Ya. Oh, gitu. Ya. Baik, kita sambut bersama-sama dari Sulaiman dengan sama-sama mengucapkan sholawat. Sholatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bibillah. Masya Allah. Ustadz Dery sudah sampai? Langsung aja Ustadz, silakan. Baik, kita akan langsung mulai acaranya. Silahkan MC. Ustadz. Sambil menunggu Ustadz datang ini, alhamdulillah. Silakan. Berat loh. Kegiatan zikir bersama
Dulu lah nih. Dulu. Kembali kepada Raja Majelis Ilmi Informatika dan Bisnis Dia ingin udah ada apa? Belum sama sekali PPDN. Belum. Astagfirullah. Jadi kamu ngerjain yang mana dulu kelas? di Sketch dulu. yang masih kosong dan untuk yang masih di luar Bagus amat. untuk Ya Allah. Oh, sketsa gua ngasal Orang gua ngasal gitu ditanya kita berapa jam doang? Jam kali. Nggak nyampe sejam. Gua nggak ada 10 menit buat ini anjir. Wabarakatuh. Yang terhormat Wabarakatuh. Udah. Kita pada pagi hari ini yang kami hormati Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bapak Dr. Chan Insinyur Haji Firmansyah YA MBA MSc, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bapak Dr. Abdul Aziz MTI, dan yang kami hormati Wakil Rektor 2 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bapak Reni Nazar SEMM, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bapak Muprihan Thayyib SOS MM, dan yang kami hormati dosen dan staf seluruh sivitas akademik Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang kami banggakan panitia dan penyelenggara yang membantu dan mengadakan dan mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Dan yang kami cintai mahasiswa, mahasiswi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita diberikan waktu untuk berkumpul dan mengikuti kuliah umum dan tabligh akbar pada pagi hari ini. Dan salawat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Baiklah para jamaah dan mahasiswa-mahasiswi Masjid Baitul Ismi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Langsung saja kita masuk ke pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kuliah umum dan tabligh akbar bersama Ustadz Dery Sulaiman dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Al-Kahfiansyah, salah satu mahasiswa angkatan 2020 jurusan Sistem Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Diucapkan jazakallahu khairan kasir kepada Al-Kahfian Syah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengar dan yang membaca mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya beritahu kembali, alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kita peserta kuliah umum di Zoom sudah mencapai 408 orang. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan langsung dibawakan oleh Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Dr. Chan Insinyur Haji Firmansyah IA MBA MSc. Melalui via Zoom, karena beliau berhalangan hadir, kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarram guru kami ini Ustadz Dedi Sulaiman, ahlan wa sahlan. Gimana kabar iman Ustadz? Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir kembali di kampus Dharma Jaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan keberkahan, kebaikan, keselamatan, kesehatan
bagi Ustadz Edi Sulaiman beserta segenap keluarga. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang saya hormati segenap sivitas Akademika IB Dharma Jaya. Yang saya cintai anak-anak kami Dharma Jaya, dan saya banggakan rekan-rekan Hasan. Terima kasih Ustadz. Wah, ini dengan baik. Pertama-tama dan yang paling utama tentu saya mengajak kita semua selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat, kita dikumpulkan di tempat yang mulia yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bersyukur bahwa hari ini kita sudah masuk di hari kedua bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, dan sama-sama kita berdoa, dan mari kita pun juga berupaya bagaimana agar Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang betul-betul mencurahkan keberkahan. Mari kita jadikan seolah-olah bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah kita akan jumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang berikutnya. Maka kita pergunakan bulan yang mulia ini dalam rangka menambah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekali lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Darut Tauhid dan teman-teman dari Al-Aziz Dharma Jaya yang dipimpin Ustadz Suratno dan Ustadz Dodi, beserta terima kasih Ustadz Edi Sulaiman yang telah bersedia sekali lagi hadir untuk berbagi kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Saya mohon maaf bahwa hari ini saya berhalangan hadir. Saya sedang berada di Jakarta kemarin hari pertama Ramadan. Saya beribadah puasa bersama pun keluarga, bersama istri, anak-anak, dan mertua. Karena Masya Allah orang tua sudah tidak ada, maka mertualah orang tua kami saat ini. Kemudian juga hari ini kami juga masih di Jakarta menunggu. Mudah-mudahan mohon doa juga dari Ustadz Teri dan segenap jemaah. Siang ini insya Allah pukul 12 nanti Ketua Yayasan kami, Bapak Dr. Andi Desviandi, yang juga adalah kakak tertua kami, akan menjalani operasi tumor di wajah. Insya Allah jika tidak ada halangan, operasi itu akan berjalan selama 3 jam. Mohon doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan keberkahannya kepada dokter-dokter yang menjalani operasi tersebut. Kemudian pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan bagi ketua yayasan kami, bagi kakak kami, sehingga bisa kembali berkumpul, berkontribusi, dan mengumpulkan amal ibadah di hadapan Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, anak-anakku. Pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Ustadz Edi Sulaiman ini saya sangat kenal baik. Beliau adalah Masya Allah, ini pun juga menjadi panutan saya, dan kita bisa belajar dari pengalaman yang beliau jalani, bagaimana sebenarnya bahwa perkara yang paling penting dalam hidup kita ini tidak ada yang lain, hanyalah perkara iman. Tidak ada perkara yang lebih penting dari perkara iman. Sehingga usaha atas iman itu pun juga sangat-sangat kita butuhkan. Itu saja mungkin, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tidak lupa juga terima kasih banyak buat segenap panitia yang sudah dari kemarin itu sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan ini kegiatan dilaksanakan secara hibrid ini Ustadz. Jadi kita juga patuh kepada Amir kita, pemerintah, bahwa kita melaksanakan secara online dan offline. Yang secara online-nya tadi saya lihat sudah lebih dari 400 orang. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan daripada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rektor Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Baiklah teman-teman sekalian, para jamaah dan mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, kita langsung masuk ke agenda yang sudah lama kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti kuliah umum dan tabligh akbar yang langsung dibawakan oleh
Ustadz dari Sulaiman. Kepada Ustadz dari Sulaiman kami persilahkan. Cukup. Bos apa ya? Aman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, baik yang ada di masjid ataupun di virtual ya, dimanapun berada. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ini menjadi asbab hidayah. Amin. Ya, jadi sebelum saya mulai tolong semua yang ada di rumah, yang ada di ruangan belajar tawajuh. Ya, tawajuh maknanya apa? Yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar. Ya, seluruh tubuh kita ikut mendengar. Darah, daging, tulang, kuku, gigi kita mendengar. Nah, itu tawajuh. Kalau orang tawajuh dalam satu majelis, seringkali dia lebih paham dari yang bicara. Ya. Yang bicara ngomongnya biasa-biasa saja, tapi yang mendengar Allah beri kefahaman yang luar biasa. Nah, itu syaratnya bagaimana Pak? Tawajuh. Ya, angkat kepalanya coba semua. Angkat kepalanya, buka matanya Pak. Ayo. Saya lihat masih banyak yang main-main handphone dan sebagainya. Ayo. Tawajuh. Nah, jadi hadirin sekalian, saya dari awal-awal dulu orang mulai mengenal di sosial media, di TV, itu dikenal dengan sebuah acara dulu namanya ngopi. Ya. Ngobrol perkara iman. Nah, ngopi ini boleh di siang hari di luar Ramadan. Tidak membatalkan puasa, bahkan menambah pahala puasa kita. Jadi kalau ada orang bilang, oh ngopi itu ngatalin puasa, salah dia. Ngopi, ngobrol perkara iman. Kenapa iman yang harus diobrolkan terus hadirin sekalian? Karena perkara iman adalah perkara yang paling berharga dalam kehidupan manusia, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa iman Pak, kita tidak akan pernah mengenal siapa Allah. Tanpa iman kita tidak akan pernah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa iman kita tidak akan pernah yakin dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa iman orang tidak akan percaya dengan surga dan neraka. Tanpa iman orang tidak akan pernah percaya dengan malaikat-malaikat dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi ada 6 rukun iman itu Pak. Ingat ya. Yang pertama apa? Iman kepada apa? Mana suaranya? Kepada siapa? Yang kedua? Iman kepada apa? Malaikat. Yang ketiga? Nabi-nabi. Yang keempat? Kitabullah. Yang kelima? Hari akhir. Yang keenam, takdir Allah baik ataupun buruk. Kalau salah satu saja nggak ada Pak, kita dicoret dari orang beriman. Nggak percaya contohnya sama takdir. Nah, coba kalau begini, coba kalau begitu, nggak mati dia. Coba kalau dia ke sini, ke sana, nggak sakit dia. Ah, ini mencoret Pak, daftar beriman. Kata seorang sahabat, daripada aku mengucapkan kalimat coba kalau begini, coba kalau begitu, jikalau begini, jikalau begitu, lebih baik aku memakan bara api daripada kalimat itu keluar dari lisanku. Paham Pak?
Jadi nggak boleh Pak. Jadi kalau ada yang meninggal saudara kita, coba kalau dia nggak ke sana, coba kalau dia nggak naik pesawat, nggak mati dia. Ini mencoret iman kita. Katakan hadza min fadli Rabbi, ini dari Allah Ta'ala, terbaik. Kadangkala kita tidak tahu mana yang baik untuk ya. Ada satu orang bapak-bapak rindu dengan cucunya. Saya baca di majalah, apa lupa saya nama majalahnya. Jadi bapak ini bercerita, dia udah rindu banget sama cucunya di Jakarta, maka dari kampungnya dia naik bis ke Jakarta. Dia orang saleh. Waktu itu hadirin sekalian dia lagi berpuasa. Bisnya berhenti waktu sholat duha di satu restoran. Ya. Lalu apa tadi pergi ke musola dia sholat. Saking kusuknya sholatnya, itu 2 rakaat, 4 rakaat, itu bis sudah mulai jalan, dipanggil-panggil nggak terdengar, Pak. Nggak kedengaran panggilan. Subhanallah, apa yang terjadi hadirin mulia, dia selesai sholat, dilihat bis sudah tidak ada, tasnya diturunin. Bapak tadi hadirin mulia hampir batal puasanya. Dia marah-marah hadirin. Weh, awas nanti kalau ketemu itu supir bis kurang ajar katanya. Masa aku sholat gak dipanggil? Terus kata yang punya restoran begini, Pak, sudah dipanggil tadi Pak, Bapak nggak dengar. Kami sudah cari, kami nggak tahu Bapak di musola. Ya udah Pak, istighfar banyak-banyak. Semua pasti yang terbaik dari Allah. Apa? Awas nanti kalau ketemu, marah-marah, tetap marah. Sampai lewat bis yang berikutnya, bapak tadi naik ke atas bis. Di atas mobil dia terus, bis dia mengedubel. Ini kurang ajar nih orang ini, bener-bener ya. Aku lagi sholat, sebentar aja ada dia tunggu, dia tinggal. Ketemu nanti di terminal atau di mana, aku komplain di perusahaan ini. Kira-kira setengah jam berjalan itu mobil hadirin mulia, macet di jalan. Kenapa macet? Dibilang ada kecelakaan. Siapa itu? Dilihat berapa kemudian ternyata bis tadi masuk jurang, Pak. Saat seluruh penumpangnya mati meninggal dunia. Baru bapak tadi katakan, astagfirullah, alhamdulillah, untung saya ditinggal. Untung saya ditinggal waktu itu. Coba kalau sejak awal dia sangka baik kepada Allah, dia tidak perlu susah selama setengah jam. Dia tidak perlu ngomel, caci maki, coba kalau begini, coba kalau begitu. Apa ya? Jadi kalau antum punya iman, Pak, nggak mungkin susah, pasti aman. Kita lagi dealing bisnis sama orang nih, tiba-tiba dibatalin. Sangka baik kepada Allah, ini pasti yang terbaik. Ini kalau bisnis ini jadi, pasti bisnis ini akan buat saya celaka. Iya, nggak ada orang beriman nggak pernah mengeluh, Pak. Dia menerima seluruh ketetapan Allah. Apapun yang terjadi, dia sangka baik kepada Allah. Itu iman, itu salah satu tanda iman kepada takdir yang ke-6 tadi. Ya, jadi ada juga orang yang mengatakan, oh itu surga neraka ada apa enggak tuh? Emang udah pernah balik dari sana? Itu tercoret dari orang beriman, bukan orang beriman. Ada juga orang mengatakan, memang Allah yang kasih rezeki Pak. Saya percaya Allah kasih rezeki, tapi bekerja dulu. Dicoret jadi orang beriman. Syirik. Lah maksudnya kok syirik itu Bang Dery? Iya. Mestinya katakan Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. Titik. Tidak yakin kepada apapun, kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Ya, orang-orang syirik bukan orang tidak percaya kepada Allah, dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah. Kalau nggak percaya kepada Allah, kafir jelas, Pak. Hari ini kita banyak kadang-kadang terjebak dalam kesyirikan tanpa sadar. Sederhana aja lah. Orang sakit, dia tidak ingat Allah, itu syirik. Dia sakit, ingat dokter, ingat obat, itu syirik. Dia yakin obat yang menyembuhkan. Dia yakin rumah sakit yang bukan dokter yang hebat. Beriman ketika sakit, ingat siapa? Allah. Karena dia yakin sempurna Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Allah kuasa menyembuhkan dengan dokter atau tanpa dokter. La ilaha illallah. Sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, diberi obat yang sama, umurnya pun sama. Nah, bayang tuh, sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, umurnya sama, diberi obat yang sama. Kemudian mereka makan obat dengan cara yang sama. Satunya sembuh, satunya mati, Pak. Siapa yang menyembuhkan? Mana suaranya? Siapa yang sembuhkan? Kurang keras. Siapa yang sembuhkan?
Siapa yang mati kan? La ilaha. Jadi berhenti bilang, wah ini mati kenapa? Oh corona dia mati dia. Sejak kapan corona bisa membunuh, Pak? Sejak kapan? Coba kasih tahu saya, Pak. Mana bukti saintifiknya? Corona matiin orang. Bahkan WHO mengeluarkan data 90% orang yang positif corona sembuh, Pak. Nggak mati. Paham tuh, Pak? Kita pakai masker protokol kesehatan karena taat kepada pemerintah. Bukan karena takut mati. Paham? Enggak ada urusannya, Pak. Untuk pakai masker kalau kena sakit juga. Tapi ikhtiar kita taat kepada pemerintah. Ini masker sosial namanya, Pak. Bukan masker kesehatan. Ya. Antum mesti pahami ini, Pak. Hari ini orang-orang gitu, Pak. Ada kawan saya, Pak, betul. Tidur pun pakai masker, saking takut. Kena positif juga, Pak. Tidur pakai masker dia. Kenapa dia mungkin sakit? Karena dia itu masker dari hari ini dia nggak ganti, Pak. Udah virus udah keluar, ada macam-macam bakteri yang masuk keluar masuk. Nah, maka hadirin sekalian, please jangan takut kepada apapun, kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada apapun, kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Ya, berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Jadi kenapa kita mati? Habis sudah rezeki dimakan. Ya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit. Mana suaranya ya? Ayo mahasiswa, keluarkan suara terbaik kalian. Jangan fales ya. Sehat, cantik, tampan pun, dunia, akhirat selama-lamanya. Benar hadirin sekalian. Jangan terkesan oleh dunia. Gonjang-ganjing dunia, hiruk pikuk dunia, bergantinya suasana dan keadaan. Oh, jangan terkesan, Pak. Ya. Api, Pak, itu makhluk. Jangan terkesan sama api. Itu api tidak akan bisa apa-apa tanpa izin Allah. Api tidak bisa membakar tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sama Namrus. Satu helai rambut pun tak terbakar. Kenapa Nabi Ibrahim gak terkesan, gak takut sama api? Dia takut sama siapa? Allah. Allah perintah api, ya nar, hai api, kata Allah, kuni bardan, jadilah kau dingin. Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, Allah perintah api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu yang menyambut bayinya. Dipindi, timang-timang, didudukkan dalam kobaran api. Sehingga Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan yang luar biasa di mana? Di dalam kobaran api. Bukalah Al-Quran itu, Adinda. Baca. Ya. Menggigil kedinginan dalam kobaran api. Sampai malaikat Jibril berkata, ya Rab, kekasihmu, khalilmu kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim. Berilah keselamatan kepada Ibrahim. Pisau tak bisa melukai. Yang melukai siapa? Diasah sama Nabi Ibrahim pisaunya, Pak. Tajam-tajam. Diteskan ke pohon, habislah, patah-patah semua, potong-potong semua. Digorokkan ke leher Nabi Ismail, itu pisau tidak bisa melukai sama sekali. La ilaha illallah. Air sungai tak bisa menghanyutkan. Yang menghanyutkan siapa? Allah. Nabi Musa dihanyutkan ibunya supaya jauh dari kerajaan Fir'aun. Dimasukkan sebuah keranjang, dihanyutkan biar masuk sampai ke muara laut. Tapi ternyata air sungai tak mampu menghanyutkan keranjang Nabi Musa. Justru keranjang Nabi Musa berjalan melawan arus. Masuk ke istana Firaun, Pak. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi.
La ilaha illallah. Nah, ini antum semua ini sudah tuliskan takdirnya ini. Mungkin ada salah satunya akan jadi presiden nanti. Ya. Mau jadi presiden antum? Mau. Tapi masuk neraka, mau? Mau jadi gubernur? Mau. Tapi masuk neraka? Mau jadi orang paling kaya di Lampung, paling kaya nomor 1? Cita tertinggi itu bukan jadi presiden, jadi orang kaya, Pak. Cita-cita tertinggi selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surga. Antum mau nggak jadi orang biasa-biasa aja, Pak? Biasa-biasa, sederhana hidupnya, tapi masuk surga? Mau? Kata guru saya, jadi keset kaki pun nggak apa-apa. Jadi tukang suruh, kamu pergi sana beli nasi padang. Iya bos. Sini kamu pijit-pijit loh. Iya oke bos. Apa asal masuk surga. Paham antum, Pak? Jadi kalau orang bertanya, nak cita-citamu apa, nak? Apa citanya? Masuk? Apa cita-citanya? Masuk surga. Cita-cita anda apa? Masuk surga, mencari ridha Allah. Itu cita-cita tertinggi orang beriman. Dunia ini sampah demi Allah. Sampah. Kepada musuhnya Allah bagi. Demi Allah tak ada nilainya sedikit pun dalam pandangan Allah. Kalau saja harga dunia dalam pandanganku, kata Allah, sama dengan sebelah sayap nyamuk, orang kafir tak akan kuberi minum walau seteguk air pun. Ya. Bahkan dalam hadis ini dikatakan dunia jifah, bangkai, hanya anjing yang mengejar-ngejar bangkai. Itu hadis, Pak, yang mengatakan kalimat anjing itu Nabi. Maka orang beriman tidak mengejar bangkai. Tidak, kita mengejar surga. Ya. Oh, antum pengen jadi sarjana, pengen jadi S1, S2, S3, profesor, doktor, tapi tipu. Banyak kayak gitu, Pak. Nyontek. Ternyata skripsi beli, di sana. Ini cerita temanku punya teman. Temanku punya kawan. Ada lagunya Bang Iwan Fals, dengar tuh. Nggak usah, kalian nggak usah. Nggak jadi sarjana pun nggak apa-apa. Asalkan jujur, benar Pak. Mohon maaf nih Pak dosen, Pak rektor yang ada di rumah, yang ada di mana. Kurang apa ini bangsa ini Pak? Jebolan-jebolan university tingkat tinggi yang hebat luar biasa. Profesor, doktor semua. Tapi ternyata yang ditangkap KPK itu Pak, yang maling-maling itu, mereka semua. Orang-orang hebat semua. Kenapa? Dari kecil sudah diajarkan budaya menipu. Dan Nabi sudah katakan tidak termasuk umat orang yang suka menipu. Ya. Ujian saya Pak, mohon maaf, saya kan juga pernah sekolah Pak. Nyontek itu udah jadi budaya Pak. Bahkan kadang-kadang gurunya ngasih tahu Pak. Karena guru takut kena marah juga sama atasannya, nggak bisa ngajar kau. Anak muridnya, isi sini, ini. Saya pernah belajar Pak, ujian, itu guru saya ngisiin semua Pak. Bagaimana negara ini mau baik Pak? Yang diwajibkan di Indonesia itu program wajib belajar, bukan wajib sekolah Pak. Hari ini banyak orang sekolah dia nggak belajar. Betul nggak? Di sini kayaknya enggak, itu di kampus lain. Di sini nggak ada bedanya. Hah? Mudah-mudahan enggak ya. Jangan. Allah melihat kita, Allah. Di sinilah kita mulai Pak. Maka antum belajar sungguh-sungguh. Nih mahasiswa nih, mahasiswi. Ya, orang tua antum nangis-nangis berkeringat, mati-matian mencari duit untuk bisa kuliah. Bayar uang semester, bayar semua, bayar kontrakan, bayar apartemen, semua tempat tinggal di sini. Biaya hidup kuliah. Tapi ternyata anaknya sibuk maksiat pacaran. Ini ada pacaran, Pak. Apa kan tuh pacaran? Berhentilah bermaksiat. Nggak boleh pacaran, Pak. Tundukkan pandangan. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Insya Allah hadirin mulai kalau kita nggak maksiat, Allah akan berikan prestasi yang hebat. Itu ada di Malaysia, Pak. Di Malaysia itu pernah satu ketika, dulu Perdana Menterinya, sekarang jadi Perdana Menteri lagi, Mahathir Muhammad. Itu dia mengundang salah satu mahasiswa terbaik di Malaysia. Jika waktu itu umurnya 22 tahun dia sudah doktor.
22 tahun tapi sudah dokter dari England, tamatan England. Saya dengar cerita dari sahabat saya. Kemudian Mahathir Muhammad undang dia ke istana, mahasiswa tadi. Dia bertanya, apa amalanmu, apa yang kau buat sehingga kau begitu jenius, kau begitu hebat? Mahasiswa ini ternyata aktif dengan usaha tabligh, Pak. Ya, sering khuruj, sering dia 3 hari tiap bulan, 1 hari tiap bulan ikut program belajar. Kata dia begini, Dato, Tuan, sejak saya akhil balik, sejak saya mulai akhil balik, saya tak pernah tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Amalannya apa? Saya tidak tinggalkan 5 waktu di masjid. Kemudian saya selalu qiyamul lail setiap malam. Saya puasa Senin Kamis. Ya. Dia bilang saya jaga pandangan saya. Jadi amalan-amalan sunnah itu dihidupkan sama anak ini. Dia katakan ketika saya menjaga diri saya dari maksiat, dia katakan apa? Seluruh buku setebal apapun buku yang saya baca enggak keluar dari kepala saya. Dan dia menghafal Quran. Dia baca Al-Quran 1 hari minimal 1 juz. Kadang 3 juz setiap hari. Jadi kalau kita ini Pak, sibukkan diri kita dengan ketaatan. Enggak ada waktu untuk maksiat. Kenapa orang sibuk maksiat? Karena dia enggak mau taat. Manusia itu 2 saja Pak. Kalau dia enggak taat, dia maksiat. Kalau 100% waktu yang Allah beri, 80% ketaatan, 20% maksiatnya. Hati-hati Pak. Maka manusia nggak bisa lepas dari dosa. Jangan sampai maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Manusia nggak mungkin lepas dari maksiat. Antum nonton TV, ada orang joget-joget, aurat terbuka, maksiat. Betul nggak? Nonton YouTube, pengajian, YouTube dari Sulaiman, iklannya Pak, iklan sabun mandi Pak. Kalau mau lepas dari maksiat 100%, mustahil zaman sekarang, mustahil. Ya saya katakan, obatnya apa? Istighfar banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Kita udah nggak dengar musik nih, nggak dengar lagu-lagu maksiat nih. Pergi ke belanja ke satu tempat, ke mall. Dari masuk mall sampai keluar, itu musiknya K-pop Pak. Musiknya lagu anak-anak muda. Kita nggak mau dengar, maunya cuma dengar di SAS saja. Tapi di mall kan nggak diputar terus itu lagu-lagu religi Pak, lagu Opik, Maher Zain. Kecuali Ramadan ini mungkin diputar ya. Kadang nggak juga kan. Jadi bagaimana caranya? Sibukkan diri dalam ketaatan. Ini teman-teman, adik-adik semua, kalian harus bersahabat dengan orang-orang baik. Karena sahabatmu syafaatmu. Sahabatmu syafaatmu. Bikin tuh kaos tuh, sahabatmu syafaatmu. Seekor anjing bersahabat dengan 7 orang pemuda. Nama anjingnya Kitbir. Anjingnya Ashabul Kahfi. Dia ikut-ikutan dengan 7 orang soleh. 7 orang ini pergi keluar dari kampungnya menyelamatkan imannya. Lalu anjing mengikuti dia. 7 orang pemuda masuk gua, bersembunyi di sana. Anjing jaga di depan gua. Ini anjing masuk surga Pak. Anjing ini dijanjikan Allah di Al-Quran akan dimasukkan ke surga bersama Ashabul Kahfi. Kita bukan anjing, kita manusia. Maka ikutlah orang-orang saleh, ikutlah para ulama, ikutlah orang-orang baik. Semua siap insyaallah? Hati-hati nih Pak. Orang-orang terdekat kita, 10 orang terdekat kita akan menentukan masa depan kita. Kata Nabi, bertemanlah kalian dengan penjual minyak wangi, niscaya kalian akan dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, kalian akan dapat asapnya. Kalau kita berteman dengan orang ahlul masjid, insya Allah kita ikut ke masjid bersama dia. Berteman dengan orang pemakai narkoba Pak, kita nggak pakai, kita cuma nggak pakai. Teman saya masuk penjara gara-gara teman narkobanya dia naik mobil dia. Dibawa naik mobilnya dia, ada razia, ditangkap, mobil dia yang ditangkap Pak. Dia nggak pakai, tes urin negatif. Tapi dia dituduh ikut terlibat di dalam pengedaran narkoba. Hati-hati antum. Hati-hati. Ini suasana ini bahaya Pak. Suasana keadaan yang kita lihat itu bahaya. Manusia ini suka melihat dia dan suka meniru-niru. Ketemu pedagang yang sukses pengen jadi pedagang. Ketemu kemarin saya di pabrik roti diundang sama Jaya Bakri itu. Rame. Langsung kepikiran Pak, saya bikin pabrik roti juga kayaknya mantap ini. Iya. Ketemu orang bikin bengkel Pak, rame bengkelnya, duitnya, rumahnya bagus. Saya buka bengkel juga kayaknya.
Ketemu petani, ingin jadi petani. Ketemu artis, pengen jadi artis juga. Oh, kayaknya Bang Dedi wajahnya biasa-biasanya, gantengan aku nih. Bisa aku jadi artis juga nih. Hah? Suaranya pas-pasan, suaraku lebih bagus. Oh, pengen juga jadi artis. Itu manusia. 2 jam nonton film Ip Man. Oh, Ip Man, tahu Ip Man? Di bioskop. Iya, aja berantem, Pak. Luar biasa, Pak. Sana tuh yang punya cita-cita tinggi banget cita-cita. Cita-cita saya waktu itu luar biasa. Saya belajar dengan satu orang guru saya namanya Buya Beni. Saya dengar cerita. Mungkin kalau nonton YouTube saya pernah cerita ini. Ya. Jadi satu waktu kelas 1 SMA, saya diajak sama 20 orang teman seperguruan. Kami belajar silat, Pak. Belajar silat di kampung, silat kampung. Kampung saya namanya Sanyang Baka di pinggir Danau Singkara. Lalu Buya Beni ini bilang sama kami semua, "Hei kalian semua lihat seberang sana. Ini danau paling lebar di Sumatera itu Danau Singkara. Singkara meninjau, bukan selain Danau Toba ya, di Sumatera Barat maksudnya. Danau Singkara. Iya. Tembusannya seluruh air seberang kampung saya. Kata Buya Beni, kalian lihat tuh di seberang danau itu. Iya lihat. Sekarang kalian masuk ke danau belajar berenang sampai ke seberang. Dari 20 orang itu, saya orang yang paling tak pandai berenang. Asal ngapung, gaya kupu-kupu aja Pak renang. Benar. Asal nggak tenggelam. Iya benar. Saya nggak pandai berenang karena saya bukan orang pantai. Teman-teman saya yang lain hari-hari main di danau. Tapi tidak ada satu orang pun yang pernah punya pengalaman menyeberang danau. Karena ini nggak masuk akal Pak. Nggak masuk akal disuruh nyeberang danau Pak. Dan Buya Beni naik perahu, biduk. Nanti kalau ada yang nyerah, nanti boleh naik perahu. 100 meter pertama saya angkat tangan saya Pak, menyerah, give up. Karena saya lihat teman-teman saya sudah jauh di depan saya. Udah jauh, mereka cepat sekali berenangnya. Lalu Buya Beni hampirin saya, dia beri nasihat, ini nasihat bagus buat kalian juga. Dia bilang, Dery, jangan lihat orang. Ya, jangan lihat orang. Terus saja berenang, fokus kepada tujuan. Kamu jangan berusaha mengalahkan orang lain, kalahkan dirimu sendiri. Ya, tenang, terus sambil berzikir berenang. Kemudian saya lanjutkan berenang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha. Kemudian saya mulai melihat orang yang pertama kali di atas perahu sudah ada berapa orang bergelantungan. Terus begitu, ternyata saya satu-satunya orang yang sampai ke seberang tanpa bergelantungan ke perahu. Iya, ini pengalaman saya Pak, umur 16 tahun itu. Kalian kalau nanti lewat Danau Singkara lihat itu danau lebar banget Pak. Itu sampai gosong punggung kami. Dan itu dapat jadi pelajaran. Maka selama hidup saya, sejak hari itu, saya tidak pernah peduli untuk mengalahkan orang lain. Saya hanya ingin diri saya lebih baik dari diri saya yang kemarin. Terserah kalian mau sukses duluan silakan, kamu mau kaya duluan silakan, kamu mau terkenal duluan silakan. Tapi saya insya Allah akan makin lama makin terkenal, makin lama makin sukses, makin lama makin kaya. Itu pikir saya di dunia. Makin lama makin soleh, makin lama makin banyak hafalan Qurannya, makin lama makin banyak hafalan hadisnya. Jadi jangan pernah ada sedikit pun keinginan berkompetisi dengan orang lain. Kita bukan berlawanan dengan orang, kita tidak akan ditanya Allah tentang prestasi orang. Kita akan tidak pernah dihisab Allah dengan ilmu yang orang punya. Yang Allah tanya, ilmumu sudah kamu amalkan apa belum? Kefahamanmu sudah kamu amalkan apa belum? Maka kita jangan khawatir Pak. Yang Allah hisab nanti di akhirat itu apa? Ilmu kita, kefahaman kita. Kefahaman kita. Ya, semoga kalian jadi orang sukses semua ya. Jangan jadi loser. Jadi the winner. Insyaallah. Dimulai dari apa? Berpikir positif dan berjiwa besar. Yakin. Antum sebut satu. Dan semua cita-cita saya itu Pak, Allah nampakkan satu persatu. Allah kabulkan satu persatu. Ya, insya Allah semua kita akan jadi orang sukses. Amin. Alhamdulillah hari ini hari kedua Ramadan. Jam 11, setengah 11 nih saya berada di kampus ini untuk yang kedua kalinya ya. Kedua kali apa 3 kali nih? 3. Yang kedua kalinya. Ini berat Pak.
Pak Rektor aja dia bilang harus ke Jakarta untuk berpuasa bersama keluarga di awal-awal Ramadan. Tapi saya harus tinggalkan keluarga untuk pergi ke Lampung berjumpa kalian. Urusan apa Pak? Bukan urusannya, kalau urusannya aku udah tahu. Berapa dulu diundang tuh ada akadnya Pak. Kalau saya diundang dulu tuh Pak sebelum berangkat karena mau disuruh ada program di Lampung ini konser Pak. Ada konsernya. Itu urusan profesional Pak. Hari ini murni dakwah. Saya datang hanya untuk membantu teman-teman DT Peduli Darut Tauhid untuk menggalang donasi untuk tebar Al-Quran ke pelosok negeri. Mudah-mudahan kedatangan saya jadi asbab hidayah. Amin. Ya, mudah-mudahan guru-guru nih, Pak Rektor yang nonton di rumah atau ibu-ibu, orang tua murid yang ada di rumah ikut ambil bagian ya, membantu nanti. Mungkin nggak donasi live sekarang, silakan dibantu Pak. Nanti langsung hubungi teman-teman Darut Tauhid dan diberikan donasi terbaiknya. Ya. Kita nggak donasi sekarang ini, donasi secara live ini mungkin kurang efektif ya. Ya. Silahkan kalau di Zoom, di kajian boleh ditulis saja, ditulis di sana di kolom komentar. Ini satu paket Al-Quran dan buku Iqra ini 150.000 per paket. Jadi kalau kalian berdonasi 150.000 rupiah, berarti sudah ikut ambil bagian dari satu paket Al-Quran dan buku Iqra. Ya, dan semua Ustaz yang berdonasi minimal 50 dapat titipan dari Agim buku terbaru beliau bestseller Asmaul Husna untuk hidup penuh makna. Ya. Silakan nanti dilaporkan ada berapa orang yang 50 paket, berapa orang yang 100 paket, silakan. Ya. Silakan. Berapa orang yang 10 paket ataupun satu ya, silakan. Kalau kita ini ada 900 orang Zoom. Satu orang satu Quran aja, 900 Quran dari kampus ini. Jangan sampai kita mendengar ada panggilan untuk pengorbanan baik harta ataupun diri kita tidak ambil bagian. Kalian sambut tawaran ini, insya Allah akan jadi berkah insya Allah ya. Boleh silakan teman-teman antum putar itu boxnya itu. Siapa tahu ada yang mau donasi langsung 10.000 yang langsung silakan. Nah seikhlasnya. Jadi hadiskan mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Banyak saya mau ceritakan lagi sebetulnya. Ya banyak sekali yang mau saya ceritakan. Tapi teman-teman kalau mau mendengar lebih banyak, lebih jauh tausiah-tausiah saya ada di channel YouTube dari Sulaiman dan Sahabat. Ya, yang belum subscribe, ya. Like, comment, dan subscribe. Insyaallah ya. Allahu Akbar. Ada yang mau bertanya silakan kalau ada. La ilaha illallah. Pengalaman hijrah ya begitulah. Saya kenal agama di Bali, Pak. Saya kenal dakwah di Bali, bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah. Siapa yang ngajak? Itu teman-teman jamaah tabligh yang ngajak. Dia jemput saya. Apa? Jadi hadirin sekalian, kalau kita mengisi hati kita dengan Quran, ya, maka sudah jelas ya orang penghafal Quran itu Allah beri kecerdasan. Ya. Rata-rata Pak, orang-orang penghafal Quran itu untuk urusan dunia dia nggak perlu belajar, sekali dengar aja. Antum kalau pernah nanti datang ke Temboro ya, Temboro itu Madrasah Al-Fatah, itu ribuan hafiz Quran di sana, ribuan hafiz Quran. Kalau di sekolah umum belajar agamanya 1 minggu mungkin 1 jam 2 jam. Di Temboro dia bolak-balik Pak. Belajar dunianya 1 jam 2 jam seminggu. Sisanya agama. Tapi ketika santri-santri yang para penghafal Quran ikut ujian nasional, justru prestasi mereka mengalahkan seluruh sekolah umum Pak. Ini Al-Quran yang begitu aja bisa masuk ke kepala mereka, apalagi cuma urusan tulisan-tulisan biasa. Jadi benar Pak. Kecerdasan ini akan datang dengan Quran. Karena ilmu itu Al-Quran. Selain Al-Quran itu bukan ilmu, itu cuma seni saja. Bisa berubah-ubah dan tidak pasti. Yang pasti itu Al-Quran. Dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat tidak akan berubah itu Al-Quran. Ya. Jadi kalian nih teman-teman, adik-adik sekalian, silahkan jadilah ahlul Quran. Enggak ada kata terlambat untuk mulai menghafal. Saya sampai sekarang masih belajar Pak. Masih belajar, masih datangi guru ngaji. Sampai sekarang saya datangi guru ngaji saya. Enggak malu saya. Ngapain kalau salah-salah? Ya. Baca Al-Quran kalau salah dapat 2. Terbata-bata. Pahala membacanya, pahala mujahadahnya terbata-batanya.
Ya. Alif lam mim bukan satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 30 kebaikan. Maka jangan sampai kita lewati hari-hari tanpa Al-Quran. Insya Allah ya. Ini yang di atas juga baca Al-Quran setiap hari. Insya Allah cerdas. Dan ini mujizat Quran ini bisa dihafal oleh semua orang. Bahkan anak teman saya autis Pak. Nggak bicara aja nggak bisa. Tapi dia hafiz 30 juz. Luar biasa. Bicara nggak jelas. Autis. Bahkan itu Naja, siapa yang di ini, yang di Lombok, kata dokter lumpuh otak kan. Dia belum bisa baca sampai sekarang, tapi hafal 30 juz. Dia hanya mendengar saja. Dulu para sahabat belajar Al-Quran itu bukan dengan membaca, tapi dengan mendengar. Ya, bukan dengan membaca. Makanya kita tidak temukan satu riwayat hadis pun yang berbunyi qara'tu. Aku membaca, enggak ada. Yang ada sami'tu, aku mendengar. Atau ra'aitu, aku melihat. Jadi cara belajar yang terampuh itu sebetulnya bukan dengan membaca buku, Pak. Cara belajar yang terdahsyat itu bukan dengan melihat, tapi dengan mendengar. Ya. Sahabat bicara, Nabi bicara, sahabat dengar, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan lagi. Ya, jadi sekarang alhamdulillah sudah ada fasilitas untuk membaca. Ini memudahkan. Jangan sampai kita tidak mau mendengar. Nah, makanya kalian daripada kalian dengar musik yang nggak jelas, mendingan di handphonenya, di headsetnya itu tuh Quran. Salah ya? Nah, di handphonenya hari-hari baca Quran. Kalau nggak maksiat Pak, chatting aja, ya, PHP-in cewek aja kerjanya. Ini nggak boleh nih teman-teman saya kalian. Kalian nggak boleh mengatakan I love you kepada perempuan yang bukan mahram tanpa ada niat untuk menikahinya. Bahaya nih, ini mahasiswa bahaya. Di PHP banyak orang yang patah hati, jatuh hati, ya gara-gara gombalan-gombalan itu. Paham? Nanti udah punya cewek? Ada? Kalau ada putusin sekarang. Dia udahlah kita udahan. Tunggu aku nanti. Kau aku, kau berangkat kita. Gitu ya. Fokus belajar, insya Allah kita selamat. Ya. Jadi insya Allah Bang Ustadz banyak yang mau saya cerita lagi insya Allah. Saya mau panjang lebar tapi saya takut haus nih. Ya. Nah, saya simpulkan ya. Kita harus jadi orang baik dalam pandangan Allah. Orang baik itu orang yang suka bicara yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, sangka yang baik-baik, menulis yang baik-baik. Kenapa? Karena nggak lama lagi kita mati dan kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang tertinggal di dunia. Kita ingin kebaikan-kebaikan itu yang dikenang sama orang. Bukan jangan sampai nanti kita mati orang sujud syukur Pak. Alhamdulillah mati dia. Jangan Pak. Dulu kita lahir kita menangis orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika mati nanti kita yang tersenyum orang yang menangis. Ya. Orang baik meninggal dunia. Hati yang baik, hati yang terbebas dari kesyirikan. Kehidupan yang baik, kehidupan yang dihiasi oleh sunnah Nabi SAW. Salat yang baik, salat 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Belajar yang baik, ta'lim hari-hari di rumah dan di masjid. Ilmu seperti air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati kita bertambah ilmunya. Akhlak yang terbaik, tawadu, menganggap semua orang lebih baik dari kita. Coba ikuti kalimat ini semua yang di Zoom ya, semua yang di Zoom tulis di kolom komentar, ikuti kalimat ini. Sebaik-baik saya. Coba ikuti. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Coba diulangi. Bagus. Itu benar tuh Pak. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, buruk saya. Jangan kayak bapak-bapak di masjid kemarin itu. Ya. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain gitu. Astagfirullah, salah. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Orang tua lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada kalian. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa kalian. Begitu Pak. Letakkan diri di bawah rumput. Jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Lalu orang baik siapa? Orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas, dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Dan yang terakhir orang baik apa? Dia tidak cinta dunia, Pak. Dia rindu dengan akhirat.
dia rindu dengan kematian. Dan itu tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Mengenal akhirat, mengenal dunia. Boleh sekarang mungkin ada yang langsung mau donasi langsung, angkat tangan berapa? Silakan. Yang di Zoom boleh berapa, Ji? Takbir. 1 juta rupiah. Maksudnya Majaya 1 juta. Ya, ada lagi boleh silakan. Satu paket Al-Quran 150.000. Jadi kita cara donasinya jumlah Qurannya saja. Bagusnya gitu. Kalau 1 juta kurang lebih 7 Al-Quran ya, 6 Al-Quran. Nah, jadi kalau 150.000, kalau 115 juta, kalau 50 7,5, kalau 10 1,5. Ada yang siap? Siapa lagi? Ada? Ya. Betul ya, Bro? Seprof, 1 Quran. Allahu Akbar. Siapa lagi? 3 Quran. Berarti 1, 3. Siapa lagi? Ada yang ikut di atas boleh? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Silakan. Yang di rumah boleh di Zoom, boleh dicek, dicatatkan ya. Ya, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ya, ngetik aja dulu, ngetik. Ataupun yang di Zoom silakan diketik, mau donasi berapa? 100, 50, 20, 10 silakan. Tadi ada dari Ustadz Firman Syah, dari Rektor, dari Pak Firman, 10 paket Al-Quran, 10 paket. Takbir, 10 paket Quran, Allahu Akbar. Ada lagi silakan ibu-ibu, orang tua murid yang menonton sekarang, silakan kita berjamaah jadi banyak Pak. 10, 100 orang, jadi 1000. Iya, ayo silakan. Bismillah. Coba dibacakan. TV bisa ngadap sini nggak Bang? Nggak bisa baca ya. Ada lagi? Dari dosen yang di ruang-ruang belajar silakan. Tapi insya Allah nih, saya yakin nih Pak Firman Syah dan semua dosen-dosen, guru-guru yang ada di sini, dan orang-orang tua murid yang ikut menonton kajian Zoom ini, ya pasti tergugah hatinya. Kalaupun belum ada yang menulis silakan. Silakan. Sebaik-baik saya lebih baik dirimu. Itu luar biasa. Ada lagi silakan boleh. Silakan. Allahu Akbar. Ayo, boleh yang di rumah silakan dituliskan. 1, jangan sampai yang di Zoom tidak menulis ya jumlah Qur'annya. Saya berharap semuanya ikut ambil bagian, meskipun 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 silakan. Jangan sampai tidak ikut ambil bagian. Ada lagi yang menulis jumlah. 1, itu loh, itu tolong dicatat ya. 2 paket Al-Quran, Allahu Akbar. Itu Viola, Yusa, Masya Allah. Siapa lagi? 1 Ustadz, Gusti Bayu, Subhanallah. Bang, bisa bawa laptop antum ke sini nggak Bang? Anda baca Bang? Bisa nggak baca? Saya mau baca komen. Nyambung nggak? Lowbat tapi, HP saya lowbat. Ya. Siapa lagi? Rekening donasinya tolong ditulis. Nih ada dari Dharma Jaya 1, siapa lagi? Ya, sebikan. Silakan ditulis angkanya biar kita kumpulkan berjamaah. 1, 400 orang 400 Quran. Boleh. Ayo silakan. Tuh, rekening donasi DT Peduli. 1 Quran, 2 Quran, silakan. Alhamdulillah, semoga kedatangan saya menjadi asbab hidayah, amin. Al-Quran tersebar, semua kita jadi hafal Quran. Semua yang donasi hari ini, saya doakan anak-anak yang menjadi hafiz Al-Quran.
menjadi hafizah, menjadi alimah, menjadi da'iyah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan, silakan. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, jadi sahabat sekalian, kalau mau beramal, ya jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Allahu Akbar. Ya, kain kafan tak berkantong, apa yang kita bawa hanya iman dan amal saleh. Ya. Silakan, silakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada lagi? Baik, mungkin itu saja ya dari majelis ini. Hah? Kisah hijrah. Oh, nonton di YouTube aja lah ya. Sudah sering banget cerita. Benar Pak, saya gara-gara itikaf 3 hari ikut jamaah tabligh Pak. Kalau kalian pengen tahu nikmatnya rasanya beribadah, luangkan waktu khusus bermesraan dengan Allah. Matikan handphone 3 hari, antum itikaf di masjid, yang keluar masjid. 3 hari sholat tinggal takbiratul ula bersama imam, selama 3 hari sempurna, qiyamul setiap malam, tidak bicara maksiat, tidak melihat maksiat, tidak dengar maksiat, tidak fikir maksiat. Insya Allah senakal apapun orang Pak. Saya sudah lihat orang pengedar narkoba, orang yang badannya full dengan tato, orang yang paling banyak bahkan udah bunuh-bunuh orang banyak. Dengan 3 hari berubah jadi wali Allah, berubah jadi orang soleh. Saya rasa cara ini adalah cara yang terdahsyat hari ini untuk membuat orang bertaubat kepada Allah. Ayam dikurung 3 hari di kandangnya, dilepas rindu balik ke kandang. Kalau manusia nyatu gitu sama ini, sama apa namanya, kamu orang tuh ya. Jangan ada. Ya udah kalau udah minimal udah nulis tadi. Uangnya belum. Udah nulis tapi uangnya belum. Ya. Dapat tadi yang kasih. Tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Belajar mati sebelum mati. Ya. Subuh di masjid, menunggu waktu-waktu sholat. Dan kita belajar dakwah cara Nabi. Gedor-gedor rumah orang. Assalamualaikum. Saya dari Sulaiman Pak, Bapak siapa nama? Kita bersaudara karena kalimat la ilaha illallah. Kadang diludahin orang Pak, kadang diusir orang, kadang ya, dicaci maki orang. Rasulullah dilempar batu sama orang. Nah, dakwah inilah yang telah merubah saya. Dulu pertama ikut 3 hari itu rambut saya panjang kayak Bob Marley itu. Di Bali. Teman saya bilang nggak apa-apa, ikut aja. Sekeras apapun singkong, kalau dibungkus 3 hari pakai daun pisang dikasih ragi jadi apa? Jadi tape. Lama ya. Hati saya keras dulu Pak. Tapi 3 hari di masjid. Dimandikan nur kalamullah dan nur sabda Nabi SAW. Yang didengar hanya kebesaran Allah. Yang didengar hanya kisah Nabi-Nabi. Tentang para malaikat. Yang didengar hanya tentang sahabat. Tentang orang-orang soleh, orang-orang baik. Saya menangis betul-betul tersungkur hadirin sekalian. Ya Allah, ini yang saya perlu ya Allah. Ini yang saya cari. Di masjid tempat kejayaan saya ya Allah. Masjidlah rumahku ya Allah. Paham Pak? Saya tahun 2000 Pak, udah lahir atau belum? 2000 mulai ikut dakwah. Sejak 3 hari itu sampai hari ini belum pernah tinggalkan 5 waktu di masjid dengan sengaja, meskipun corona melanda bangsa ini. Tutup masjid katanya. Apa kau tutup masjid? Aku ke masjid sendirian, nggak apa-apa. Kalau semua orang nggak ke masjid, buat apa masjid dibangun? Kan ada protokol kesehatan. Kan bisa sholat seperti senam pagi. Masjid kayak senam aerobik, Pak. Sholat seperti itu. Dulu disuruh rapat-rapat, nggak mau. Akhirnya Allah suruh jarang-jarang lagi. Dulu diajak salaman habis masjid, dibilang nggak boleh. Pak baik, Pak baik, nanti aku WA juga nomor. Pelajaran dari ujian iman. Maka cara yang terbaik, ibu-ibu kalau punya suami yang susah ke masjid, anak laki-laki yang susah bangun subuh, suruh 3 hari di masjid. Saya garanti, saya jamin, orang yang 3 hari sungguh-sungguh di masjid sampai mati sholat di masjid. Dengar kalimat ini baik-baik. 3 hari di masjid akan merubah bangsa Indonesia jadi lebih baik. Kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan wajibkan seluruh orang Islam untuk 3 hari itikaf di masjid setiap bulan. Hilang semua masalah ini.
hutang akan hilang, masalah korupsi akan hilang. Benar. Hari ini masalahnya umat ini nggak kenal dengan Allah, nggak takut kepada Allah. Jauh dari masjid. Hari sibuk tempat maksiat. Dulu Pak, maaf ya, founding father negara ini, sebelum merumuskan satu undang-undang, mereka tirakat, mereka berpuasa, mereka berkhalwat, mereka sholat hajat, mereka bermusyawarah hari-hari, baru keluar satu undang-undang. Hari ini, mohon maaf, di Jakarta, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Datang utusan dari daerah untuk bermusyawarah ke Jakarta, memutus undang-undang. Gimana mereka? Lapangan golf, bercanda dengan kedi-kedi. Gimana mereka? Diskotik, karaoke, undang orang party. Benar Pak. Gimana undang-undang yang keluar itu dekat, maka membuat kita bangsa ini baik. Nah, maka semua anggota dewan harus keluar 3 hari. Semua menteri harus keluar 3 hari. Presiden harus keluar 3 hari. Gubernur harus keluar 3 hari. Bupati, wali kota harus keluar 3 hari. Nggak ada solusi lain hadirin mulia yang lebih cepat dari ini. Iya, antum mau mondok lagi 3 tahun, 4 tahun. Saya merasa udah terlambat. Udah masuk jadi mahasiswa soalnya. Kecuali antum berhenti dari kampus ini, pindah ke pesantren. Ini pesantren kilat. Nah, ini kilat. Jadi orang tanya Bang dari alumni pesantren apa? Pesantren kilat. Ya. Di sini wajib 3 hari. Benar, Pak. Nah. Ya harus. Tapi karena Allah, bukan karena rektor. Kalau antum keluar 3 hari bukan karena Allah, sama aja mau 3 tahun nggak ada gunanya. Luruskan niat, tasihhunnya. Jadi proses hijrah saya gitu Pak. Saya mengenal agama di kafe. Saya lagi manggung konser di kafe, datang teman-teman jamaah tablik mengajak saya ke sana, ke masjid. Awalnya saya nggak mau, akhirnya terpaksa. Apa kata beliau? Teman-teman itu, nggak apa-apa Bang, terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Ya. Coba tulis nih, satu kali lagi kalimat terakhir yang di Zoom, lebih baik terpaksa masuk surga. Coba diulangi kalimatnya. Daripada sukarela masuk neraka. Ayo, tulis. Ini kalau nggak ditulis, kadang-kadang ilmu lari dia, pakai kijang itu tangkap rusa. Kalau nggak diikat, hilang. Ayo, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Sudah. Nah, itu ceritanya. Mau edisi yang panjang? Jangan lupa like, comment, and subscribe dari Sulaiman dan Sahabat YouTube channel. Insya Allah sebentar lagi di konten Ramadan akan banyak konten-konten dakwah yang ada di YouTube channel saya. Saya juga kemarin launching lagu Marhaban ya Ramadan. Dengarkan. Kalian komen ya di sana. Insya Allah. Semoga Allah jadikan majlis ini menjadi asbab hidayah. Nah, kita semua istiqamah sampai di akhir hayat kita husnul khatimah menyebut nama Allah la ilaha illallah. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz dari Sulaiman yang telah membawakan kuliah umum pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman, kita di awal Ramadan sudah mendapatkan charging iman. Diharapkan ke depan kita menjalani Ramadan dengan baik dan meningkatkan ibadah-ibadah kita. Dan diingatkan kembali kepada teman-teman sekalian yang ingin bersedekah bisa hubungi DT Peduli booth yang ada di belakang, atau ketika masih ada yang mau bertanya dulu atau konfirmasi ke orang tuanya, nanti bisa konfirmasi dengan UKM Assalam, bisa di chat, nanti akan disambungkan kepada DT Peduli untuk sedekah tadi. Oke, selanjutnya kita akan ke agenda selanjutnya, yaitu doa yang langsung dibawakan oleh Ustadz Haji Suratno, SPDI MH. Kepada beliau dipersilakan. Mari kita berdoa sejenak.
kita khusyuk sebenar, mudah-mudahan puasa kita lancar dan berbuah pahala buat kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berkahkan acara kami, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Jadikan kami sebagai asbab hidayah ke seluruh alam ya Allah. Berikan kepada kami puasa yang lancar, puasa yang penuh dengan berkah ya Allah, puasa yang membawa kemuliaan ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, banyakkan rezeki kami ya Allah untuk bekal ibadah ya Allah. Ya Allah, berikan kami umur yang panjang ya Allah untuk taat kepada Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari maksiat ya Allah dan izinkan puasa kami bergelar takwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mencapai di penghujung acara. Diberitahukan kepada mahasiswa angkatan 2020 mata kuliah agama untuk yang secara offline untuk mengisi absen ke dosennya masing-masing, dan untuk yang di via Zoom bisa mengisi link absensi yang ada di kolom komentar. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh mahasiswa angkatan 2020 mata kuliah agama yang mau absen untuk kuliah umum pada pagi hari ini bisa menghadap ke dosennya masing-masing. Dan untuk yang via online bisa mengisi link yang ada di kolom komentar. Oke. Oh ya, untuk semuanya bisa mengisi absensi di link yang ada di Zoom, chat Zoom, di kolom komentar Zoom. Baiklah teman-teman sekalian, kita tutup kegiatan kuliah umum dan tablik akbar pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.